Oke, kita akan belajar fungsi naik, fungsi turun, kemudian stasioner, dan titik balik. Oke. Fungsi naik jika turunannya lebih besar dari 0. Kemudian fungsi turun jika turunannya lebih kecil dari 0. Kemudian fungsi stasioner jika turunannya sama dengan 0. Oke. Perhatikan contoh berikut. Jika kita punya fx sama dengan sin 2x, kita akan menentukan fungsi naik, fungsi turun, fungsi stasioner atau titik stasioner, dan titik balik. Oke, yang pertama kita turunkan. Turunan pertama dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Kemudian kita buat stasioner, kita sama dengan kan 0, maka cos 2x sama dengan 0. Kapan cos sama dengan 0? Yaitu di 90 derajat dengan 270 derajat. Kita bahas satu persatu. Untuk cos 2x sama dengan cos 90 derajat, maka 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360. Jadi x sama dengan 45 derajat ditambah k kali 180 derajat. Oke, soal ini kita batasi untuk x terletak di antara 0 derajat sampai 180 derajat ya. Oke, untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan 45 derajat. Sedangkan untuk k sama dengan 1, x sama dengan 225 derajat. Oke. Ini tidak memenuhi ya. Kemudian yang kedua cos 2x sama dengan cos 270 derajat, maka 2x sama dengan 270 derajat ditambah k kali 360. X sama dengan 135 derajat ditambah k kali 180. Untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan 135 derajat. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 315 derajat. Nah, ini tidak memenuhi, jadi yang memenuhi 135 dengan 145 derajat ya. Kemudian kita buat garis bilangan ya. Batas awal yang kita tentukan 0 derajat, kemudian yang kedua 45 derajat, yang ketiga 135 derajat, yang keempat 180 derajat. Oke, ini interval pertama, interval kedua, interval ketiga ya. Yang pertama, untuk x terletak di antara 0 derajat sampai 45 derajat, kita ambil x sama dengan 30 derajat. Maka kita substitusikan ke f turunan pertama, 2 kali cos 2 kali 45 2 kali 30 berarti 60 derajat sama dengan 2 kali setengah sama dengan 1. Ingat, 1 lebih besar dari 0, berarti fungsi di sini naik ya. Kemudian yang kedua, x terletak di antara 45 derajat
sampai 135 derajat. Ambil X sama dengan 90 misalnya. Maka F turunan pertamanya kita masukkan 45 2 kali cos 90 kali 2 180 derajat. Cos 180 derajat sama dengan negatif 1. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Lebih kecil dari 0. Berarti ini turun. Kemudian yang ketiga, X terletak di antara 135 derajat sampai 180 derajat. Ambil X sama dengan 150 derajat. Maka F turunan X 150 derajat 2 kali cos 300 sama dengan 2 kali setengah sama dengan 1 lebih besar dari 0. Berarti ini naik ya. Oke, fungsi naik pada interval X terletak di antara 0 derajat sampai 45 derajat. Kemudian X terletak di antara 135 derajat sampai 180 derajat. Kemudian fungsi turun pada interval X terletak di antara 45 derajat sampai 135 derajat. Kemudian kita akan menentukan titik stasioner. Oke, untuk X sama dengan 45 derajat, kita substitusikan ke dalam fungsi fx ya. Sama dengan sin 2 kali 45 derajat. Jadi sin 90 ya. Sin 90 sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan 135 derajat, maka fx sama dengan sin 2 kali 135 derajat sama dengan sin 270. Sin 270 sama dengan negatif 1. Maka titik stasionernya adalah 45 derajat, 1 dengan 135 derajat, min 1. Oke. Lalu kita tentukan titik balik. Nah, titik balik maksimum ada di 45 derajat, 1. Kemudian titik balik minimum, balik minimum ada di 135 derajat, negatif 1. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini tentang fungsi naik, fungsi turun, stasioner, dan titik balik maksimum minimum untuk fungsi trigonometri. Semoga paham.